Latar belakang saya Muslim dulunya, sekarang puji Tuhan saya mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi? Karena saya sholat, ya Allah saya nggak mau terjadi apa-apa sama anak saya. Nah di situ uh, bayangan putih itu muncul, cuma sekelebatan. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma kelihatan senyum begitu, nggak tahu itu laki atau perempuan, saya nggak tahu, cuma kelebatan gitu kelihatan senyum. Saya bilang, kamu siapa? Nggak ngomong terus perut saya itu ngerasa tenang, ya, perut saya terus langsung ngerasa tenang. Saya nangis, lalu di situ nggak lama, karena anjingnya nangis ya, yang kecil tuh manggil terus, ada suara lagi yang tadi pagi sama. Begitu yang tadi pagi sama, di situ manggil lagi, Do, Ari, masuk. Nah saya kan yang merinding ya, saya merinding, siapa sih? Nggak ada orangnya, dengar suaranya, dan ini suara yang sama tadi pagi. Akhirnya saya mencoba untuk dorong lagi itu pintu, tak uklek-uklek lagi, ternyata kena. Aku masuk, di situ saya tutup pintu dan saya manuin anjingnya masuk ke dalam, ke belakang. Oke, saya masuk ke dalam, ke belakang, ikutin suara itu. Siapa sih sebenarnya? Ngacau. Nah, karena saya di belakang itu ada di kaca, itu ada di toilet, saya coba ngaca di situ. Di situ saya ngaca. Harusnya kalau kita ngaca itu kan wajah kita yang keluar, ya kan? Tapi nggak taunya di situ yang saya lihat wajahnya Yesus. Dan saya kagetnya gini, loh, kok kamu kan Yesus. Harusnya kan ini wajah saya. Kok kamu Yesus ada di sini? Kenapa? Siapa kamu? Ngapain? Mau ngapain ketemu nemuin aku? Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Ngapain nemuin aku? Aku kan Islam. Harusnya kalau ada apa-apa, ya harusnya entah yang berkaitan dengan Muslim lah, entah itu mohon maaf, Muhammad kah? Waktu itu aku memang nyeplos ya. Entah itu Muhammad kah atau leluhur yang lain kah atau siapa? Ini kenapa kok kamu? Jawabnya, dia senyum dan dia begini, dan kelihatan tangannya itu ada lumuran darah. Dan dia bilang, kamu anakku, aku bapakmu. Saya tambah ketawa saya, ih kok aneh, bapakku itu ada di rumah. Ya aku sebutin nama bapakku ya, cuman di sini enggak karena ini ya secara live. So bapakku ada di rumah. Enggak mungkin. Kamu itu Tuhan yang Kristen. Itu berkali-kali aku ngomong seperti itu. Kamu kan Yesus. Enggak mungkin kamu bapakku. Di situ dia jawab, kamu nanti akan tahu. Kamu sekolah ya, katanya kayak gitu. Saya lebih ketawa lagi. Enggak mungkin. Sekolah. Saya cuma lulusan SMP. Sekolah apa? Kalau mau sekolah yang mending nyekolahin anak saya. Saya bilang kayak gitu. Dan aku jawab seperti itu sudah nggak ada. Di kaca itu udah kembali ke wajah saya. Haleluya, salam, selamat pagi, jumpa lagi bersama saya di channel Mateus Teva. Sahabat Tuhan, pada kesempatan ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang muslimah, seperti cuplikan video yang sudah kita dengarkan, bahwa ia murtad menjadi pengikut Kristus karena banyak hal yang ia alami, dan akhirnya ia menemukan pertolongan daripada Tuhan, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk murtad menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kesaksian selengkapnya atau proses di mana ia menjadi murtad menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Secara video ulang ya. Shalom semuanya. Selamat malam di sini. Mungkin nantinya akan yang nonton selamat siang. Ya, perkenalkan, nama saya Ari Mulyani. Latar belakang saya Muslim dulunya, sekarang puji Tuhan saya mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi? Dulunya masih kecil, orang tua saya Muslim semua, tetapi
tidak taat ya, maksudnya bukan taat yang terlalu ini, enggak, orang baik-baik, tetapi bukan muslim yang begitu taat sholat beragama dan sebagaimana mestinya orang umumnya, tetapi orang yang baik-baik, maksudnya dia nggak pernah melakukan sesuatu yang menurut orang lain itu negatif seperti itu. Ibu saya sinden, bapak saya seniman, kehidupan sehari-hari seperti biasa, petani biasa. Lalu kakak saya ada 4 ya, yang bapak saya itu dulu pernah menikah sebelum menikah sama ibu saya, jadi punya anak 2 sebelumnya, lalu menikah dengan ibu saya, punya anak 5 saya nomor 3. Jadi kalau di total semuanya 7. Di perjalanan hidup seperti biasa, saya karena memang orang tua bukan orang yang taat, saya mencari sesuatu karena memang keluarga kanan kiri ya, tetangga kanan kiri itu semuanya orang yang umum taat beragama ya, ngaji apa segala macam. Jadi orang tua saya tidak menyuruh saya untuk ikut ngaji, tetapi saya cuma disuruhnya untuk baik, jadi anak yang baik seperti itu, jangan nakal sama temen, sama siapapun jangan nakal. So karena persyaratannya cuma itu, jadi saya ngelihat teman-teman itu pergi ke mana, ke masjid atau ke musola, karena yang paling dekat itu musola. Saya cuma bilang, Pak, saya pengen ikut teman-teman ke musola. Ya silahkan, seperti itu. Yang penting jangan nakal, siap. Nah, itu saya masih kecil ya, ikut ke musola, ngaji apa segala macam. Ya namanya masih kecil ya, masih main-main apalah seperti itu. Belajar ngaji, ya umumnya belajar ngaji. Lalu di saat itu kelas 5 SD, kurang lebihnya umur berapa ya? Ya pokoknya kelas 5 SD lah. Orang tua saya cerai. Ibu saya menikah lagi. Lalu saya itu sebenarnya mau diajak ibu saya, tapi saya nggak mau. Diajak bapak saya juga nggak mau. Akhirnya saya ikut mbah. Mbah saya itu orang dukun beranak ya, dukun orang melahirkan. Di situ ada juga saudara saya, sepupu saya juga tinggal di situ. Sama lah, intinya kita di situ, cucu-cucunya pada kumpul di situ karena memang orang tuanya pada jauh ya, merantau lah apalah, jadi di situ ada cucu-cucu banyak tinggal di situ bersama. Lalu di situ saya ngaji bersama sepupu, sama siapapun di situ. Saya sering melihat, memang dari kecil kalau orang tua saya itu, ibu saya terutama itu sering ngomong kalau saya itu bisa melihat sesuatu orang yang nggak bisa lihat. Ya, entah itu setan apalah segala macam. Saya sering melihat itu ya, karena memang nggak saking seringnya, jadi saya nggak merasa takut apa ya, entah pokoknya yang lihat yang serem-serem itu saya udah nggak takut kayak gitu kan. Lalu di situ beranjak lebih besar lagi di saat lulus SD, kalau nggak salah lulus SD, saya pindah ikut bapak saya karena saya harus sekolah SMP karena mbah saya nggak bisa menyekolahkan banyak cucu kayak gitu kan. Jadi saya ikut bapak saya. Di situ saya mencoba untuk seperti biasa lah, tapi di situ ngajinya itu sudah mulai agak peningkatan lah ya, karena saya sudah mulai hatam Al-Quran di situ 1 kali. Lalu di situ ada pertanyaan, aku kepingin membaca artinya dari Al-Quran tersebut. Tapi di situ bapak saya bilang, kamu yang penting bisa baca, kamu udah ini jangan terlalu dalam, nanti kamu udah stres kayak gitu kan. Ya saya bilang, enggak lah, enggak mungkin saya stres, saya mau belajar seperti itu. Jadi di situ kakak saya yang tadinya kerja kan ya, mau pulang itu bawa Al-Quran yang ada artinya, saya coba baca-baca. Di situ ada sesuatu yang membuat saya nggak ngerti. Saya tanya bapak saya bilang nggak ngerti. Kamu tanya sama guru ngaji, seperti itu. Setelah itu saya coba mencoba untuk tanya ke guru ngaji juga ya bisa jawab, pertama bisa jawab, kedua bisa jawab. Yang ketiga, pertanyaan ketiga itu tentang
pernikahan yang seharusnya waktu itu saya itu belum waktunya untuk bertanya tentang pernikahan karena saya masih kecil ya, masih SMP kelas 1 apa kelas 2 seperti itu. Yang saya tanyakan tuh kenapa kok saya menanyakan tentang pernikahan, karena orang tua saya kawin cerai seperti itu. Bapak saya kawin cerai, ibu saya juga kawin cerai, dan ujung-ujungnya cerai juga. Ujung-ujungnya bapak saya setelah cerai sama ibu saya itu nggak mau nikah lagi, dan ibu saya nikah lagi sampai sekarang masih ganti lagi pasangan dari yang waktu itu. Lalu di situ saya mencoba nanya, kenapa kok diperbolehkan kawin cerai? Di situ jawabannya aku mungkin karena nggak ngerti ya, belum paham, jadi membuat aku ngeyel. Jawabannya itu ya nggak ngerti lah, ya, nggak mau tak ingat-ingat. Cuman yang aku ingat, aku ngeyelnya, masa iya sih diperbolehkan kawin cerai, masa nggak ini apa namanya, nggak kasihan sama anak. Kenapa bilang nggak kasihan sama anak? Karena saya ini merasakan sakit. Saya anak korban ya, merasakan sakitnya korban dari orang tua yang kawin cerai. Dan di sisi lain saya juga kasihan dengan kakak saya yang dua itu, yang bawaan dari bapak saya, anaknya bapak saya dari ibu sebelumnya. Itu juga saya merasakan ya perbedaan itu pasti, kecemburuan secara kasih sayang itu pasti. So buat saya itu yang membuat saya bertanya. Nah, di situ pertanyaan itu ternyata jawabannya lama-lama marah kayak gitu. Lama-lama marah, dibilangnya kamu tuh terlalu banyak tanya lah, kamu terlalu ini, kamu sok itu ya, intinya saya yang nggak terima, intinya seperti itu. Akhirnya saya ngomong sama bapak saya nggak mau lagi belajar ini tentang Al-Quran yang arti-artinya. Saya cukup bisa baca, saya bisa baca Arabnya seperti itu, Al-Qurannya seperti itu, cukup, katakan kayak gitu kan. Terus akhirnya bapak saya, ya sudah, yang penting kamu baik-baik dengan teman kamu jangan berantem. Siap, katakan seperti itu. Akhirnya di situ saya lulus SMP. Saya tidak melanjutkan sekolah karena memang biaya. Akhirnya saya kerja keluar kota seperti biasa. Umur 18 tahun saya pulang dari merantau untuk bekerja itu, teman-teman saya sudah menikah apa segala macam. Akhirnya bapak saya bilang, kamu udah cukup dewasa, nanti daripada kamu jadi perawan tua, mendingan kamu nikah. Prinsip ya, waktu itu memang saya jarang pacaran, karena di hati saya pokoknya siapa yang memang mau kenal sama saya lebih dalam, kalau memang dia mau nikah, udah langsung nikah aja, nggak mau pacaran seperti itu. Benar, di saat itu umur 18 tahun ketemulah sama cowok, yaitu suami saya. Itu begitu kenal, dia bilang suka. Setelah itu 2 minggu kemudian orang tuanya datang lamar, 2 minggu kemudian kami menikah. Itu menganjak umur 19 tahun pas 19 tahun pas itu saya menikah. Di situ karena saya belum mengenal secara pribadi, secara keutuhan, yang saya lihat itu backgroundnya karena orang tua dia itu seorang ABRI ya. Kalau masalah jabatan ya itu nggak usah diceritakan, yang penting yang saya lihat dia orang baik-baik, dia anak seorang ABRI, ya pikir saya dia orang baik-baik seperti itu. Ternyata di hari pertama, bulan pertama kami masih baik-baik saja, dan saya langsung hamil. Umur 4 bulan itu di situ mulai ada sedikit gesekan, sedikit pertengkaran, karena perbedaan itu mulai terasa ya. Umur 4 bulan saya udah mulai digampar. Setiap kali berantem, perselisihan paham, pasti ya, KDRT itu terjadi. Di situ saya mencoba bertahan, karena memang saya punya prinsip, aku nggak mau seperti orang tua aku yang kawin cerai seperti itu. Pokoknya ini pilihanku, ya sudah, ini sampai kapanpun saya akan pertahankan. Saya mencoba untuk bertahan
setiap kali saya mencoba untuk bertahan, tetapi di situ juga semakin luar biasa. Umur 7 bulan, hamil umur 7 bulan. Terus saya dibawa ke mertua, saya di situ terjadilah pergolakan lagi, semakin saya digesek lagi dengan suami yang belum bekerja, ya kerjaannya ya harian seperti itu, jadi otomatis ekonomi juga menghimpit, lalu mertua menuntut untuk aku harus begini, harus begitu. Ujung-ujungnya pas umur 8 bulan itu saya diusir untuk akhirnya saya kembali, bukan diusir secara ini ya, yang diusir suami saya, maksudnya diusir itu untuk mencari kerjaan yang kerja yang benar-benar mapan seperti itu. Tapi karena saya di tempat mertua, ya otomatis karena suami saya diusir ya, nggak mungkin dong saya sendirian di situ, dan umur kehamilan saya 8 bulan. Saya akhirnya pergi dari situ. Saya ngomong, karena di situ nggak ada orang, saya ngomong sama anaknya yang paling kecil, saya ngomong mau berobat, karena waktu itu sebelumnya terjadi pertengkaran yang cukup dahsyat ya. Akhirnya saya merasa perut saya tuh tergoncang. Saya mau berobat, saya bilang seperti itu. Saya mau ke bidan, benar saya ke bidan, tetapi dari situ saya berpikir kalau saya kembali ke rumah, nanti saya siapa yang ngurusin, suami saya nggak ada. Itu sekitar 2 hari sudah suami saya pergi. Kalau saya tetap situ, saya nggak sungkan seperti itu kan, saya sungkan nanti kalau saya melahirkan masa iya diurusin mertua, walaupun mertua sebenarnya itu sangat baik ya, yang laki itu sangat baik, kalau yang perempuan itu sebenarnya sayang, cuman karena saking sayangnya bahasanya mulutnya lebih gitu kan, mulutnya lebih, so buat kalau orang umum bilang cerewet berlebihan. Cuman buat saya karena saya memikirkan bukan cuma cerewet, tetapi bagaimana saya nanti melahirkan, akhirnya saya pulangnya itu tidak pulang ke rumah mertua, tetapi pulang ke rumahku yang perjalanan cukup jauh, untuk naik bis itu sekitar 1,5 jam, dan itu posisi maghrib ya. Saya nekat akhirnya di situ sampai rumah orang tua saya. Di situ 2 hari kami berantem, ternyata suami saya ada di rumah orang tua saya, bukan nyari kerjaan tapi malah di rumah orang tua saya. Itu kan jadi emosi lagi ya, tambah emosi. Akhirnya di situ berantem, saya ditendang dari tempat tidur saya itu, saya ditendang, akhirnya gelundung di posisi hamil 8 bulan. Di situ saya sedikit pendarahan, saya ketakutan. Saya mencoba untuk menenangkan diri, sakitnya luar biasa, tapi saya mencoba untuk tenang. Saya berdoa waktu itu, saya cuma bilang, ya Allah gitu kan, tolong selamatkan bayi saya, karena ini sudah tinggal sebulan lagi untuk melahirkan. So, saya nggak mau terjadi apa-apa. Saya berdoa, saya minum air hangat, saya minum air teh manis sampai 2 gelas. Waktu itu saya nggak bisa tahan ya. Suami saya waktu itu langsung pergi, nggak tahu kemana, karena memang posisi malam. Orang tua saya waktu itu juga sempat bilang, udah jangan terlalu difikirkan, yang penting kamu fokus mikirin anakmu. Akhirnya di situ saya dianterin ke tempat mbah saya yang tadi itu saya bilang dukun beranak kan ya. Saya diantar ke situ, mbak saya mencoba untuk pegang, dia bilang, udah nggak apa-apa, kamu minum jamu. Saya dikasih jamu yang pahit-pahitan itu, lalu setelah itu besoknya udah siang ya, saya pergi ke bidan. Saya pergi ke bidan bilang dikasih obat untuk stop itu darah yang black tadi. Lalu di situ ya saya bersyukur di situ langsung berhenti darah itu. Saya nggak berani untuk ambil USG ya, karena memang saya takut benar, ketakutan kalau nanti ada apa-apa dengan anak saya nggak kuat, saya mungkin nggak kuat seperti itu. Akhirnya saya cuma berdoa, saya sholat lagi, saya berdoa lagi, ya Allah, saya nggak mau terjadi apa-apa sama anak saya. Nah di situ bayangan putih itu muncul, cuma sekelebatan.
dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman kelihatan senyum begitu, nggak tahu itu laki atau perempuan, saya nggak tahu, cuma kelihatan gitu kelihatan senyum. Saya bilang, kamu siapa? Nggak ngomong, terus perut saya itu ngerasa tenang, ya, perut saya terus langsung ngerasa tenang. Saya nangis, saya coba minum lagi, minum air hangat, selalu itu saya minum air hangat dan minum air manis ya, karena yang di hati saya tuh saya nggak mau terjadi apa-apa, pokoknya apa yang di depan mata saya itu saya minum, yang penting bukan racun, yang penting bukan yang memabukkan. Setelah itu saya coba tenang, saya tidur. Di situ 3-4 hari suami saya balik lagi. Setelah suami saya balik, dia bilang saya dapat kerjaan, tapi harian lagi. Saya bilang enggak ada masalah. Dia bilang, maafin saya sudah nyakitin kamu karena saya emosi dengan diri sendiri. Anak saya udah mau lahir tapi saya belum dapat kerjaan. Jadi di situ ya udah, saya udahlah kayak gitu. Yang penting dia udah pulang, itu udah seneng banget karena udah detik-detik mau melahirkan. Sekitar 2 atau 3 minggu lah dari itu saya kontraksi. Akhirnya saya manggil mbah saya lagi, mbah saya mau melahirkan, kayaknya kerasa banget. Ya sudah, mbak saya itu datang malam-malam jam 12 itu datang. Lalu saya mau nyuruh ke bidannya untuk datang ke rumah. Saya bingung karena saya nggak punya uang, ya, saya nggak punya uang. Tapi saya yakin anak saya baik-baik saja. Pokoknya saya yakin banget anak saya baik-baik saja. Lalu di situ saya disuruh minum air hangat, apa nggak tahu isinya apa, saya nggak ngerti. Pokoknya air hangat aja. Saya minum, 2:30 kontraksi lagi lebih kuat. Akhirnya jam 3 itu melahirkan. Dan saya kelihatan di situ sehat, anak saya utuh, tidak ada yang cacat sedikit pun. Dan lalu karena memang bidan desa itu tanggung jawabnya ya, itu kami hubungi untuk dideteksi semuanya apakah ada sehat-sehat saja. Akhirnya di situ datang dan semuanya dicek sehat, semuanya tidak ada kurang suatu apapun. Lalu hari demi hari kami berjalan seperti biasa. KDRT tetap terus berlanjut karena memang itu sudah menjadi terbiasa ya. Di saat anak saya umur setahun setengah kurang lebih, setahun setengah, kakak saya itu pulang dari luar negeri. Dia bilang, kamu mau kerja nggak? Kalau kamu di sini kamu cuma begini-begini aja, kamu nggak akan bisa nyekolahin anak kamu. Kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain, kamu nggak akan bisa merubah nasib kamu. Kamu cuma begini selamanya begini. Kamu mau pergi kerja nggak? Kata dia. Pergi kerja gimana? Saya nggak punya lulusannya, cuma punya lulusan SMP. Saya nggak bisa apa-apa dan anak saya masih kecil. Coba pikirin seperti itu. Lalu karena pikiran saya terlalu kencang, anak saya waktu itu udah umur sekitar 17 bulan. Saya sakit, sembuh lagi, saya sakit lagi, sembuh lagi. Karena memang sering dipukul ya. Jadi di sini nih luar biasa untuk mempertahankan. Mau pertahankan pernikahan atau mau cerai itu sangat luar biasa ya sakitnya. Lalu di saat sholat malam lagi, saya cuma bilang, ya Allah, saya nggak mau cerai. Tolong beri jalan keluar. Saya ini nggak mau cerai, tapi masalah saya harus selesai. Bagaimana caranya? Seperti itu. Di situ nggak ada kelibatan apapun, tapi suara muncul. Kamu harus bekerja. Saya nggak ngerti ya, apa yang harus saya lakukan, karena saya juga masih menyusui. Saya nggak mungkin ninggalin anak saya. Seperti itu. Jadi saya selalu
apa namanya, karena guru-guru ngaji saya selalu bilang kalau kamu sedang apa namanya galau, kalau bahasa sekarang galau, sedang pusing, sedang memikirkan sesuatu yang berat, menurut kamu harus baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Kalau kamu baca ganjil itu kamu akan menemukan jalan keluar, seperti itu. Sedangkan yang saya lihat di situ Al-Fatihah itu kan meminta jalan, ya, jalan keluar, seperti itu. Ya, akhirnya saya cuma minta baca Al-Fatihah itu sampai kadang 21 kali, kadang 33 kali, kadang sampai 77 kali, kadang sampai 99 kali, itu sampai di luar tanpa sadar, seperti itu. Ya doanya cuman saya tidak mau cerai, saya minta jalan keluar. Seperti itu, saya mau damai. Apa sih gitu? Di situ terdengar suara, kamu harus kerja. Kamu harus keluar dari situ, kamu harus kerja. Itu terus jawabannya. Lalu di pas umur 20 bulan, saya sakit. Drop. Saya masuk rumah sakit. Itu pun juga saya bingung, saya nggak tahu untuk biaya dari mana. Akhirnya semua ditanggung oleh kakak saya. Begitu saya keluar dari rumah sakit, karena di situ kakak saya bilang, aku ngutangin kamu, kamu harus bayar. Seperti itu. Jadi itu semangat saya untuk saya harus kerja untuk nyalurkan. Karena menurut saya itu waktu itu tahun 2003 ya. Tahun 2003 itu hutang 4 juta itu sangat besar banget menurut saya. Jadi saya ngomong sama suami untuk berangkat kerja untuk keluar negeri. Nggak diizinkan, tapi saya nekat. Saya kabur. Pokoknya tujuannya saya kerja. Gitu. Akhirnya saya nekat, saya kabur dari rumah. Saya pakai posisi, saya bohong dengan keluarga, tapi saya tujuannya satu, saya tetap untuk masa depan anak saya. Akhirnya saya pergi ke PT, saya pergi ke Singapura, karena yang paling cepat itu di Singapura. Waktu itu prosesnya. Lalu di situ sekitar 1 tahun ya, saya nggak ada masalah apapun. Saya nggak ada masalah apapun, majikan baik, semuanya baik. Dan saya merasa tenang karena saya merasa saya pulang dari sini, saya bisa nyarutan, saya bisa nyekolahin anak saya bisa, pokoknya cita-cita saya bisa terwujud. Dan saya tidak memikirkan saya mau cerai, tidak. Saya pokoknya saya punya duit, saya nggak mau berpikir cerai. Tapi tetap saja di sini tetap kok di sini terus. Apa iya saya harus cerai? Apa iya saya harus cerai? Nah, suara jelek, suara setan-setan jelek yang selalu kelibatan sana sini tadi itu selalu kalau sekarang bilang itu mengintimidasi ya, selalu datang. Dia bilang, kamu harus cerai. Kalau kamu nggak cerai, kamu pasti sakitin lagi kamu pulang. Kalau kamu pulang, pasti kamu disakitin lagi. Kalau kamu pulang, kamu pasti disakitin lagi. Seperti itu. Tapi di hati kecil saya tetap nggak mau cerai. Nggak mau cerai. Nah, doa di ujung waktu di situ 1,5 tahun. Itu hari Minggu. Posisi majikan itu pergi ya, ada acara pagi-pagi. Di situ saya sendiri, karena di situ ada ngomong anjing 2, yang satu besar, helder besar seperti itu, yang satu itu kecil mungil. Saya mainan bertiga ya. Nah, kita mainan bola, mainan apa, dilarilah ke teras seperti itu. Bola itu keluar ke gerbang, masuk lagi, keluar lagi, keluar masuk. Akhirnya di situ lah anjing itu yang besar. Setelah saya bersihkan, saya sikat, habis itu lagi di situ saya bersihkan lagi, ketiga kali lagi saya marah, saya teriak bilang, kamu ini nakal ya, saya bilang sambil saya pantatnya dia itu saya kayak gitu kan. Terus dia melirik aku tuh kayak sambil nangis gitu anjingnya itu. Saya bilang, kayak kamu jangan nakal, kataku, kamu kan udah kamu mau lagi, saya bilang, jangan nakalin aku lah, kata kayak gitu. Itu sambil dongkol kayak gitu ya. Terus abis itu dia diem, begitu diem, itu apa namanya, yang kecil itu gini lah minta masuk. Nah udah
Di situ ada suara, mau masuk itu ada suara, do, kata dia. Saya tengok-tengok, do, kok do? Di sini saya nggak kenal siapa-siapa. Di situ saya waktu itu nggak pernah keluar kemanapun. Kalau keluar pasti ke sama majikan, itu pasti ke pasar kah atau kemana, itu pasti sama majikan. Nah, di situ saya posisi sendiri, saya otomatis saya nggak kenal siapapun. Kok ini ada suara laki-laki dan Jawa manggilnya do? Ya otomatis saya bingung dong, ini siapa? Kayaknya udah amat lah, seperti itu. Saya sambil lalu dan saya masuk. Begitu masuk, nggak lama saya beres-beres di dalam apa segala macam. Sore karena majikan tuh telepon, dibilang kami pulang malam, dibilang kayak gitu. Jadi begitu sore itu kita mainan lagi di teras. Bola itu keluar masuk lagi. Setelah sore itu mendung benar-benar gelap dan hujan deras. Posisi hujan deras, bola itu keluar dan saya keluar mau masuk, ambil bola itu kan. Saya mau masuk itu kayak terkunci tapi nggak terkunci. Ya mungkin karena seret lah ya, seret kalau orang dia bilang itu. Kita mau masuk tak dulu itu susah pintunya. Akhirnya saya ndepipil. Ada sedikit sedikit yuk di pinggir rumahan kayak gitu kan. Jadi saya cuma di situ dan anjingnya tuh manggil-manggil seperti itu. Saya bilang ya sebentar, saya bilang tunggu, ini pintunya nggak bisa dibuka, saya nggak bisa masuk, saya bilang seperti itu. Lalu di situ nggak lama, karena anjingnya nangis ya, yang kecil tuh manggil terus, ada suara lagi yang tadi pagi sama. Begitu yang tadi pagi sama, di situ manggil lagi, do, Ari, masuk. Nah saya kan yang merinding ya, saya merinding, siapa sih? Nggak ada orangnya, dengar suaranya dan ini suara yang sama tadi pagi. Akhirnya saya mencoba untuk dorong lagi itu pintu, tak oklek-oklek lagi, ternyata kena. Aku masuk, di situ saya tutup pintu dan saya manuin anjingnya masuk ke dalam ke belakang. Oke, saya masuk ke dalam ke belakang, ikutin suara itu. Siapa sih sebenarnya? Ngacau. Nah, karena saya di belakang itu ada kaca, itu ada di toilet, saya coba ngaca di situ. Di situ saya ngaca. Harusnya kalau kita ngaca itu kan wajah kita yang keluar, ya kan? Tapi nggak taunya di situ yang saya lihat wajahnya Yesus. Dan saya kagetnya gini, loh, kok kamu kan Yesus? Harusnya kan ini wajah saya. Kok kamu Yesus ada di sini? Kenapa? Siapa kamu? Ngapain? Mau ngapain nemuin aku? Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Ngapain nemuin aku? Aku kan Islam. Harusnya kalau ada apa-apa, ya harusnya entah yang berkaitan dengan Muslim lah, entah itu mohon maaf, Muhammad kah? Waktu itu aku memang nyeplos ya. Entah itu Muhammad kah atau leluhur yang lain kah atau siapa? Kenapa kok kamu? Jawabnya dia senyum dan dia begini dan kelihatan tangannya itu ada lumuran darah. Dan dia bilang, kamu anakku, aku bapakmu. Saya tambah ketawa saya, kok aneh? Bapakku itu ada di rumah. Ya aku sebutin nama bapakku ya, cuman di sini enggak karena ini ya secara live. So bapakku ada di rumah. Enggak mungkin. Kamu itu Tuhannya orang Kristen. Itu berkali-kali aku ngomong seperti itu. Kamu kan Yesus. Enggak mungkin kamu bapakku. Di situ dia jawab, kamu nanti akan tahu. Kamu sekolah ya, katanya kayak gitu. Saya lebih ketawa lagi. Enggak mungkin. Sekolah. Saya cuma lulusan SMP. Sekolah apa? Kalau mau sekolah yang mending nyekolahin anak saya. Saya bilang kayak gitu. Dan aku menjawab seperti itu sudah nggak ada. Di kaca itu udah kembali ke wajah saya. Nah, di situ saya ngerumut ya. Tapi di lain sisi saya di sini kok tenang. Nggak kayak sebelumnya yang selalu bilang cerai apa enggak seperti di situ berbeda, tidak memikirkan tentang hal itu lagi. Saya kok aneh ya, Tuhannya orang Kristen kok nemuin saya, ada apa seperti itu. Lalu di situ seperti biasa, karena majikan itu pulangnya malam,
saya sholat seperti biasa. Saya sholat seperti biasa, maghrib itu saya baca Alkitab karena saya baca Al-Quran karena saya bawa Al-Quran kecil ya, kecil segini itu saya baca sambil ngomong, ya Allah kenapa kok ini Yesus Tuhannya orang Kristen nemuin saya, ada apa dengan saya, ada apa, harusnya kan bukan dia kayak gitu kan. Dan di situ masih belum ada jawaban ya, saya anggap nggak ada masalah seperti itu. Lalu setelah majikan pulang itu saya seperti biasa, besoknya saya ingat lagi setiap hari ingat terus ada apa. Akhirnya aku memutuskan untuk sholat malam ya, karena penasaran gitu kan, saya penasaran ada apa seperti itu. Di saat itu malam apa ya, saya lupa, pokoknya saya baca malam Jumat saya baca Yasin seharusnya itu biasanya umumnya itu saya 3 kali ya, baca Yasin itu 3 kali. Di malam Jumat itu saya bisa lebih dari 3 kali, dan saya itu drometnya selalu bilang minta jalan keluar, saya tidak mau cerai, saya minta damai di hati saya. Itu cuma 3 itu aja permintaan saya. Di situ saya baca Yasin nangis, saya baca Al-Fatihah nangis. Ini kenapa? Saya bilang. Tapi kok di sini ingat Yesus, di sini ingat wajahnya. Ini nih terngiang terus ya. Akhirnya di situ saya memutuskan lagi untuk sholat tahajud. Karena saya nggak tenang gitu kan. Saya nggak tenangnya itu ya bingung. Semakin bingung, saya coba untuk tidur 2 jam. Karena salat tahajud itu kan kita harus tidur dulu. Setelah itu sekitar jam 1 atau jam 2 kalau memang kita sudah tertidur, dan itu baru bangun dan boleh sholat tahajud seperti itu. So, saya bangun, saya sholat seperti itu, seperti ya biasalah. Di saat rakaat terakhir ya, sujud yang terakhir itu saya merasakan di sini nih kayak disentuh gitu ya, disentuh plek kayak gitu. Saya kok mau nangis, saya ngerasa kayak kesetrum badan saya itu kayak gitu ya. Itu dulu aku tuh nggak tahu ngomong apa, romet kayak gitu. Saya ngomong, kamu siapa? Yang megang saya kamu siapa? Kok kemarin saya kok selalu ditemuin kemarin saya ditemuin Yesus, Tuhannya orang Kristen nemuin saya. Di pikiran saya ada wajah dia terus, di mata saya kelihatan terus seperti itu. Ada apa? Di situ semakin badan saya kayak gemeter. Saya nangis. Ya Allah, saya harus menemukan jawaban, kamu siapa? Seperti itu. Di situ setelah getaran itu saya selesai, saya langsung duduk. Terus setelah 2 kalimat syahadat terakhir ya kan, tahiyat akhir itu selesai, saya ngacung itu selesai, saya merasakan di depan saya itu ada yang duduk di situ, dan saya setengah mejem, setengah melek. Saya sadar karena saya masih sholat, saya belum salam, kanan kiri saya melihat ada orang wujud utuh, pakai putih-putih, ini pakai Tuhan Yesus, ini pakai mahkota duri, di sini darah bercucuran seger banget. Lalu tangannya giniin saya, tangan kirinya pegang tongkat kayu, nggak tahu tongkat apa itu, saya nggak ngerti, cuma sepertinya kayu ya. Lalu dia bilang, akulah jalan itu, akulah damai itu,
kamu gak mau cerai? Iya, itu yang aku kehendaki. Aku, jalan yang kamu cari, jalan lurus itu yang kamu cari. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ini sambil begini, lalu saya nggak bisa ngomong apa. Saya cuma bilang, kamu bukan Yesus. Ada apa nemuin aku? Jadi dia jawab, kamu anakku, aku Bapak. So, di situ saya nangis. Saya belum salam kanan kiri, saya nangis. Saya ngomong lagi, kamu udah ngomong berkali-kali kalau kamu Bapakku. Dan aku selalu ngomong, Bapakku ada di rumah. Sebenarnya kamu siapa? Sebenarnya saya ini anak siapa? Saya tahu orang tua saya kawin cerai. Makanya saya nggak mau kawin cerai. Masalah di dalam keluarga saya, pasti ada jalan keluar, saya yakin itu. Saya hanya ingin jalan keluar. Saya tidak mau cerai, saya mau damai. Dia jawab, iya, kamu akan mendapatkan itu. Kamu belajar ya. Besok pulang, kamu harus belajar. Kamu akan mengerti siapa sebenarnya aku dan siapa kamu sebenarnya. Kamu anakku, aku bapakmu. Aku yang awal dan yang akhir. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya coba untuk tenang, tapi nggak bisa ngomong ya. Saya cuma nangis. Karena ini bener-bener real. Saya merasakan kehangatan sentuhan tangan. Saya merasakan aliran darahku begitu derasnya. Lalu di situ gak lama saya mencoba untuk netral. Saya ingat kalau saya belum salam kanan kiri, akhirnya saya salam kanan kiri. Dan di situ sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Tapi saya nangis itu masih kerasa banget sentuhannya. Saya masih kerasa banget sampai sekarang itu, sampai kelihatan banget merasakan seperti apa wujudnya. Lalu di situ saya mencoba untuk baca Yasin lagi. Baca Yasin, di situ saya malah justru fokus saya Yesus, bukan lagi di Al-Quran, karena saya takut banget waktu itu saya dibilang murtad ya. Aku ditemui Yesus, dia kan Tuhannya orang Kristen, sedangkan saya sedang sholat ditemui ini. Saya nggak mungkin. Apa ya, di saat saya sholat saya ditemuin itu, selalu besoknya saya pindah agama seperti itu. Di situ saya bingung. Di saat saya bingung, saya semakin baca Al-Quran, semakin baca. Tetapi semakin saya baca, semakin di situ suara itu terngiang terus.
Semakin dia terlihat datang, ngajak ngobrol. Dia bilang, aku bapakmu. Aku yang kamu cari. Aku loh jalan keluar. Kamu mau ketemu Allah Bapa, itu aku. Ketemu aku. Ayo kita ngobrol. Ini aku di depan. Di situ saya masih nggak percaya. Apa kamu Tuhan? Ya senyum. Orang bilang, kamu hanya manusia biasa. Dia ngangguk. Tapi dia senyum. Kenapa kamu bisa dibilang Tuhan? Saya bilang. Dia senyum lagi. Dia nggak jawab. Jawabnya, kamu sekolah, kamu belajar, kamu nanti akan menemukan jalan itu. Apa yang kamu pertanyakan, kamu akan temukan pelan-pelan. Ya. Di situ hari berikutnya saya sholat lagi. Saya sholat lagi di pagi hari saat subuh itu. Saya doa lagi. Saya bilang, Tuhan, saya belum ngomong Tuhan ya waktu itu. Saya bilang, Yesus, Tuhan ya orang Kristen, kalau memang kamu memang Tuhan, tunjukkan sesuatu yang membuat saya tuh bisa yakin kalau kamu itu Tuhan. Sini, duduk di sebelah saya, di sebelah Bapak. Dibilang kan, itu saya duduk di sebelahnya. Saya suruh buka tangan kamu. Saya suruh buka tangan saya. Setelah saya buka, saya melihat sesuatu di tangan saya seperti ini. Itu saya lihat lebih dalam lagi. Saya lihat dan saya seperti masuk. Seperti saya masuk di dalamnya, lebih dalam lagi. Di situ saya menemukan kegelapan. Kok gelap banget ya? Setelah gelap, gak lama di situ ada terang. Setelah itu antara gelap dan terang itu seimbang. Setelah itu muncullah sinar. Sinar yang begitu terang di situ seperti siang dan malam. Lalu kelihatan ada air, lalu ada hari demi hari. Saya merasakan perbedaan, ada angin, ada daratan di situ. Ada terbentuknya suatu bulatan. Di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada air yang kalau kita sekarang bilang hujan. Lalu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh satu demi satu menjadi memenuhi bulatan itu. Ada binatang. Setelah ada binatang, lalu saya melihat ada angin begitu luar biasa. Seperti kalau sekarang bilang puting beliung ya, apa sih mutar-mutar seperti itu sih. Nggak ngerti apa namanya waktu itu. Di situ ada debu yang murni ya, debu yang sangat murni, bukan kotor ya, membentuk sesuatu. Lalu terwujud manusia tergeletak. Di situ ada hembusan nafas seperti itu.
itu nggak lama wujud manusia itu hidup. Lalu beberapa nggak lama lah, beberapa kemudian manusia itu ditidurkan seperti itu, kayak seperti ditidurkan. Di saat itu terbunyi suara tek seperti itu di tubuh dia. Lalu ada ditaruh di sebelahnya. Di situ terwujudlah manusia satu lagi. Ada rambutnya yang panjang. Saya lihat itulah perempuan. Yang satu itu tadi pertama laki-laki. Di situ saya baru bisa sedikit menyadari, loh, bukankah ini manusia pertama? Bapak bilang, cukup melihat saja dulu. Lihat, nanti kamu ceritakan. Ya, saya nangis. Saya nggak habis pikir kenapa saya diperlihatkan sedemikian rupa. Saya nggak ngerti. Lalu beberapa lama kemudian mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Di situ ada terjadi pembunuhan. Saya cuma dikasih lihat sekilas ya, pembunuhan. Lalu di suatu masa lagi ada air yang begitu meluap, begitu luar biasa. Lalu di situ ada kapal begitu besar. Saya disuruh melihat di dalam kapal itu ada beberapa manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, dan ada beberapa binatang dan berpasang-pasangan pula. Tapi kapal itu begitu penuh, ada makanan juga cukup di situ. Lalu berganti lagi ada perpunduhan lagi yang saya lihat. Ada persesembahan juga, seperti manusia mau membunuh anaknya, seperti itu saya lihat. Saya sampai teriak, itu anakku, jangan dibunuh, saya bilang seperti itu. Tapi di situ saya di stop. Kamu cukup melihat. Sekali lagi saya dikeret tangan saya. Lihat, kamu cukup melihat. Kamu nanti ceritakan. Saya nangis, saya nggak tahan. Di situ ternyata ada diganti dengan domba. Lalu berbeda masa lagi, ada sepasang laki-laki dan perempuan. Perempuan itu sedang hamil. Perempuan itu, sepasang itu mencari perumahan. Sepertinya perempuan itu mau melahirkan karena dia hamil besar ya. Dia menaiki binatang berkaki 4. Saya lupa sih, entah itu kuda, entah itu apa, cuman aku lihat binatang berkaki 4. Lalu di situ tidak menemukan, setiap pintu yang diketok ditutup, tidak menerima lah, intinya seperti itu. Saya cuma bilang, kasihan itu orang hamil, dia mau melahirkan. Dia bilang, kamu cukup melihat. Lagi cuma bilang, kamu cukup melihat. Lalu di situ dia ada di sebuah rumah kecil seperti kandang ya. Kandang saya dulu, saya pernah punya kandang. Di situ dia melahirkan. Di situ saya nangis lagi. Saya melihat, kasihan. Saya pengen meluk, tapi saya nggak boleh. Di situ saya nggak bisa ngomong.
Saya hanya nangis, nangis, dan nangis. Lalu setelah itu juga lain masa lagi terlihat ada sosok laki-laki yang diarak ya, dia dicambuk, dia disiksa, dan dia dipajuk, dan darahnya mengalir begitu deras. Dan saya lihat wajahnya, ya, mirip hampir sama dengan yang saya di sebelah saya, yang dia bilang, aku papamu. Itu sama. Saya cuma bilang tadi, itu kamu. Iya, itu aku. Lalu di situ, kenapa? Itu kamu di sana, kamu dicambuk, kamu di sini. Kamu hidup, masih pegang begini, real. Dia hidup, dia hangat. Itu kamu mati di sana, tapi kamu hidup, saya nggak ngerti. Lalu di situ, saya diperlihatkan lagi. Ini nanti masa yang akan datang akan hancur. Kamu akan melihat seperti ini. Sekarang, apa yang kamu lihat, kamu ceritakan. Besok kamu pulang, kamu pergi lagi ke Hong Kong, kamu sekolah, kamu belajar, kamu akan mengerti kenapa aku membawa kamu untuk melihat ini semua. Lalu saya bilang, benarkah kamu Tuhan? Jawab, aku Bapak. Dia senyum. Sekali lagi dia senyum. Lalu setelah itu saya dibawa kembali. Saya dibawa kembali ke dalam diri saya sendiri. Di situ esoknya saya pamit ya. Di situ seharusnya saya belum finish kontrak. Karena saya kayak ditarik seperti itu, kekuatan itu begitu kuat untuk menarik saya untuk pulang. Lalu pagi-pagi benar setelah kejadian itu, nah sebelum kejadian itu, sebelum itu saya cuma bilang, tunjukkan sesuatu yang memang membuat saya begitu nyata real di depan mata saya sekarang, kalau memang kau benar-benar Tuhan. Di situ dia menjawab, besok kamu akan melihat ada gelombang air cukup tinggi di Sumatera, di ujung Sumatera, di negerimu. Kamu akan lihat di situ, itulah kekuatanku. Seperti itu, beneran terjadi. Di situ besoknya terjadi tsunami Aceh. Saya begitu ketakutan. Benarkah ini Tuhan yang benar? Saya begitu takut. Masa iya sih Tuhan nemuin saya? Apa iyakah, benarkah masih begitu terus? Tapi kekuatan itu begitu luar biasa. Lalu saya pamit sama majikan untuk saya minta pulang. Di situ saya dibilang, kenapa kamu mau minta pulang? Kamu apa punya masalah? Saya tidak punya masalah. Lalu kenapa kamu pulang? Saya bilang, saya disuruh Bapak
Di situ saya memutuskan untuk memanggil Bapak. Memang karena memang beliau menyuruh saya untuk memanggil Bapak, Bapak mau panggil aku Bapak, seperti itu. So saya berani hari itu juga saya bilang, aku disuruh Bapak untuk pulang. Di situ pertanyaan timbul dari majikan untuk bilang, kenapa? Kan kamu di sini nggak punya telepon, nggak pernah punya komunikasi dengan Bapak kamu, keluarga kamu, kok kamu bisa ngomong seperti itu? Nggak, pokoknya saya harus pulang. Akhirnya di situ singkat cerita saya dipulangkan karena saya minta. Di perjalanan saya dibilang saya gila, tetapi saya bersyukur walaupun saya dibilang gila, uang yang ada di dalam yang gaji saya itu saya butuh sampai di rumah. Nah di situ saya sempat berobat karena menurut orang itu saya ngobrol sendiri, saya ngomong sendiri, saya dibilang stres. Jadi saya berobat di situ, berobat sekitar 2 bulan. Akhirnya begitu sembuh, saya diingatkan lagi, kamu harus berangkat ke Hong Kong untuk sekolah. Oke, saya ikutin kata-kata itu, saya berangkat ke Hong Kong. Dan singkat cerita di situ saya ada di Hong Kong, dituntun oleh Bapak untuk bertemu sama orang-orang yang menuntun saya untuk sampai ke gereja. Ya ceritanya begitu unik, tapi di channel yang sebelumnya itu sudah saya ceritakan, bertemu orang-orang yang di luar nalar saya yang saya nggak kenal, dan itu benar-benar real, yang benar-benar ciri-ciri itu benar-benar sama. Dan kalau orang itu bernama Mbak Santi, kalau memang Mbak Santi masih ingat dengan saya, shalom Mbak Santi, ini saya. Saya waktu itu juga bingung, saya bukan dibawa ya, maksudnya saya memang disuruh ikut beliau ya, ikut Mbak Santi itu untuk ke gereja. Dan saya bingung, saya bilang saya nggak mau dong ikut ke gereja karena saya muslim, seperti itu. Dia bilang nggak apa-apa, kamu tunggu di bawah, saya mau ibadah dulu karena waktu itu hari Minggu. Lalu begitu dia mulai ibadah itu kan puji-pujian, di saat itu saya gemeteran ya mendengar puji-pujian karena saya nggak ngerti. Badan saya seperti yang pertama kali saya disentuh, gemeter, mulut saya nggak bisa terkontrol. Akhirnya saya lari ke atas untuk ke lantai 2. Di situ saya begitu dibuka pintunya, Bapak yang bersama saya itu menyambut saya. Dia sudah berganti baju dengan baju kebesaran, baju kerajaan, mahkota yang begitu indah dan sangat tampan sekali. Begitu dibuka, dia bilang selamat datang anakku, dan begitu tangannya bilang selamat datang anakku, saya kaget, saya teriak, hah, bapakku ganteng banget. Di situ saya kaget, saya depro, saya nggak kuat, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya lemes. Di situ Mbak Asar itu ngerangkul saya, Mbak lihat apa? Itu ngelihat bapakku. Dia bapakku, dia Tuhanmu, Tuhan ya. Orang Kristen, dia Yesus, dia bapakku. Dia yang bersama aku dari Singapura sampai sekarang ini, dia. Di situ saya dirangkul, lalu saya duduk, saya nggak bisa duduk, saya depro di bawah di lantai. Di situ Mbak Santi yang di sebelah aku ikut nangis ya, nggak tahu nangis karena apa, saya juga nggak ngerti. Kalau sekarang ini dia bilang hadirat Tuhan, kalau dulu saya nggak ngerti apa-apa, pokoknya saya yang lihat, saya di situ di depan itu yang ngomong di depan khotbah itu adalah Yesus, dan kata-kata itu sama persis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku mengasihimu anak-anakku, kamu anakku, aku Bapa. Itu seperti itu, sama persis. Aku
yang awal dan yang akhir. Kata-kata itu terus sama. So, saya cuma bisa nunjuk itu Bapak, itu Bapak, itu Yesus, itu Tuhanmu, itu Tuhannya orang Kristen, itu Bapakku. Selalu itu terus yang saya ucapkan. Setelah itu, setelah ibadah selesai, saya dirangkul, saya diajak ngobrol. Ya, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk ngobrol, suruh cerita ada apa, saya ceritakan. Lalu di situ saya ditunjukkan, kamu disuruh ke sini, kamu disuruh sekolah. Iya, sekolah apa sih yang nggak tahu. Lalu dia menunjukkan Alkitab. Jadi dia bilang, sekolah ini bukan, saya nggak tahu. Lalu di situ saya disuruh buka dari awal. Saya buka dari awal, di situ saya lihat dari pertama kali. Di situ saya nangis. Dari pertama sampai satu lembar itu saya nangis. Ini saya tunjuk. Ini yang saya lihat yang pertama kali saya dimbawa masuk ke ini tangan saya seperti ini. Ini sama, saya bilang. Sama, iya. Coba tanya sama Bapak yang sama kamu, apakah sekolah itu yang disuruhnya? Dia bilang, iya. So, di situ saya diarahkan, lalu kita berdoa bersama. Besok minggu depan kamu datang lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kata saya seperti itu. Saya dibawain Alkitab, saya disuruh baca apakah benar itu beneran. Saya dikasih nomor telepon kantor waktu itu, karena saya belum punya handphone ya, waktu itu handphone masih sangat mahal. Saya dikasih nomor telepon kantor, kalau memang diperbolehkan majikan untuk telepon, apa yang memang di sini itu ada sesuatu yang kamu rasakan, kamu boleh tanya, seperti itu. Saya bawa, lalu saya lihat lembar demi lembar, hampir semuanya yang saya lihat sama. Hampir semua yang saya lihat sama. So, di situ di hari Minggu berikutnya saya datang lagi. Saya di mimbar itu ditanya, siapa yang mau dibaptis? Saya di situ unjuk tangan, saya bilang, saya mau dibaptis, saya mau ikut Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi di situ minggu depannya saya dibaptis. Dan puji Tuhan, di situ saya lalu belajar dari dasar, karena memang kalau untuk sekolah Alkitab teologi yang benar-benar real, karena saya cuma lulusan SMP, saya belum bisa. Akhirnya saya di situ sekolah kom 100, saya belajar, lalu dipelajari dari nol, semuanya dari nol, hari demi hari, dan ketemulah dengan pelajaran pernikahan. Dengan pelajaran pernikahan di situ saya tergelitik, saya diingatkan lagi dengan suami dan anak saya, dengan saya kan seperti digantung seperti itu, saya mau cerai atau tidak, saya cerai atau tidak. Di situ ternyata di situ ada ayat yang dibilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Di situ saya bingung lagi. Saya bingung, lalu saya tanyakan bagaimana dengan saya. Di situ Ibu Gembala dan Bapak Gembala mencoba untuk menjawab pertanyaan saya. Ayo kita doa puasa, dalam hal ini Bapak yang bersama kamu mau ngomong apa? Akhirnya kamu sendiri mau apa di dalam keluargamu, di dalam suami dan anakmu? Lalu saya jawab, saya nggak mau cerai. Saya mau suami dan anak saya ditemui Tuhan secara pribadi, karena saya tidak bisa menginjili. Saya benar-benar belum bisa apa-apa. So, saya minta, karena kalau memang Tuhan Yesus bisa menemui saya secara pribadi, saya minta
Tuhan Yesus juga menemui suami saya dan anak saya secara pribadi. Di situ kami berdoa puasa selama 3 bulan dan puji Tuhan dijawab. Di saat itu Tuhan menemui suami dan anak saya secara pribadi. Dan itu kalau untuk kesaksian itu biarlah mereka berdua yang akan bersaksi secara pribadi. Intinya mereka bercerita dengan saya kalau ditemui Tuhan secara pribadi dan di bulan berikutnya dibaptis suami saya, dan saat saya pulang waktu itu dari Hong Kong, anak saya pun dibaptis secara penyerahan karena anak saya masih kecil. Seperti itu. Dah, begitu Bapak ceritanya. Mungkin ini kelamaan, tapi saya mencoba untuk menceritakan apa adanya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang keselip, boleh ditanyakan. Ada yang berkata, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandung dari jalan umatku, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalan ini, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntut dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga, dan pada bibir orang-orang yang berkabung aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan, dan juga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya firman ini dapat memberkati saudara dan saya, terkhususnya buat saudara kita yang baru murtad menjadi pengikut Kristus. Kiranya firman ini menjadi penghiburan baginya dan juga penguatan bagi hidupnya hari lepas hari. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian ini dan juga firman ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ya. Sekali lagi terima kasih sudah tonton kesaksian ini sampai selesai. Salam, sampai jumpa.